96,3 FM Urban Radio Visual Anak Urban. Hai, selamat siang Anak Urban. Ada kita lagi Anak Urban, nemenin siangnya kamu yang pastinya di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Kita di siang hari ini nemenin kamu di Urban Jreng. Udah pasti gue bakal ngobrol-ngobrol Anak Urban sama musisi. Siapa lagi Anak Urban ya. Tapi kalau misalnya di siang hari ini mungkin kamu juga udah mulai kerja lagi kalian Anak Urban ya. Karena udah selesai juga kan waktu istirahatnya. Tapi semoga Anak Urban di siangnya hari ini gitu ya, kita bakal ngobrol-ngobrol, bakalan ngobrol-ngobrol sama musisi juga ya. Ini dia ada Alika Syafira. Halo. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Gimana kabarnya kamu? Alhamdulillah baik banget. Baik banget ya, alhamdulillah ya. Tapi kita baru pertama ketemu ya. Yes dong. Baru pertama ketemu loh Anak Urban. Tapi di Urban Radio baru pertama juga. Baru pertama juga Ya Anak Urban membawa karyanya, membawa anak-anaknya. Anak-anakku, Iya kan, yes. karena isinya banyak. Iya benar. Membawa EP kali Yes. ini. Tapi ini EP-nya udah dibuat sebenarnya tuh di tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Benar. Tanggal berapa? Rilisnya itu tanggal 5 Desember. 5 Desember. Iya. 5 Desember 2025 25. ya. Tapi baru sempat promonya mungkin sekarang. Iya betul. Kenapa tuh Kita kalau baru- boleh tahu? Ya begitu. Ini siapa tahu sibuk ya. Atur jadwal gitu. Apa sih namanya, pengennya awalnya kita promonya di sosmed dulu aja. Oh, gitu. Cuman kayaknya perlu lebih ekstra lagi nih biar Iya, teman-teman iya. semuanya semakin bisa ngedengerin gitu. Oh ya, biar makin luas juga ya Yes, orang-orang yang betul. ngedengerin karya kamu iya. Benar. Alika Syafira, kamu asalnya dari Jakarta. Aku dari Jakarta. Jakarta mana by the way? Aku tuh Jakarta agak nyerempet-nyerempet dikit, jadi aku udah mengarah ke Tangerang juga sih. Oh gitu. Aku Iya. Tangerang tahu, cuman emang Tangerangnya juga nyerempet-nyerempet juga. Oh iya. Iya benar. Berarti harusnya sih kita nggak terlalu jauh ya. Cuman nggak tetangga tahu. nih jangan-jangan kita nih. Nggak tahu ya Anak Urban ya. Alika Syafira membawa EP terbarunya judulnya Tentang Diriku. Yes. Isinya ada berapa track? 7? 7 7 ya. 7 banyak banget loh Anak Urban. Kalau misalnya gue baca dari press release-nya sendiri Anak Urban ya, sebenarnya tuh sebelumnya udah ada single juga kan. Single, benar. Single sebelumnya apa judulnya? Single pertama itu judulnya Kita Berbeda. Gitu. Terus setelah dari single pertama itu lumayan memang agak lama, hampir mau setahun. Yes. Terus setelah itu udahlah daripada kita keluarin single-single dulu, udah kita kasih aja di semua yang banyak. Dreng. Nah gitu. itu kan sebenarnya yang dipertanyain sama gue gitu ya Anak Urban yang ketika ngelihat karyanya dari Alika gitu ya Anak Urban ya. Oh singlenya kemarin dibikin tahun 2024. Terus akhirnya langsung bikin EP. Gue kira orang-orang kan biasanya kayak yaudah single dulu, baru biasanya tuh dibungkus tuh jadi EP ya kan. Iya, benar. Tapi ini langsung karya keduanya langsung EP dan banyak banget isinya 7 loh. 7 bener. Bisa dibilang mini album juga sih Ini mini sebenarnya. album juga kan, Iya, karena isinya gitu. banyak 7 loh Anak Urban. Iya biar Banyak banget. anak urban dan yang Iya. lainnya semua bisa pilih mau yang mana lagunya. Iya, tapi itu isinya macem-macem. isinya macam-macam. Ada yang happy-happynya. ada yang jatuh cinta, Nah. ada yang galau, ada yang habis di ghosting, Ya. ada yang habis love bombing. Ya, ya itu mah. Ada juga yang apa ya? Ada yang udah akhirnya menemukan seseorang yang ini dia nih ternyata. Finally-nya, final boss gitu ya. Final boss ya Anak Urbannya. Berarti isinya macam-macam dan itu tuh sebenarnya dari 7 track di dalam satu EP-nya itu saling berkaitan, ada benang merahnya atau gimana? Sebenarnya kalau di EP aku ini aku tuh lebih kepengen menceritakan perjalanannya aja sih gitu. Jadi dari kita awalnya jatuh cinta gitu ya, ngerasain jatuh cintanya walaupun mungkin ada waktu yang belum tepat sampai akhirnya kita udah ketemu orangnya. Terus kita ternyata disakitin gitu ya, misalkan ada ya macam-macam tuh, ada yang love bombing, ada yang tiba-tiba dia harus pergi gitu aja gitu, sampai akhirnya dari sekian banyaknya perjalanan cinta akhirnya gue menemukan seseorang yang ini dia nih final bossnya tadi. Berarti di dalam satu EP itu sebenarnya tuh tentang alur perjalanan cinta. Jangan-jangan ini perjalanan cinta seorang Alika Syafira. Wah, bisa didengerin biar bisa nebak-nebak tuh. Biasanya kan kayak gitu. Kadang-kadang tuh musisi kan misalnya nih bikin EP ya kan, isinya ya 5-7 lah gitu ya Anak Urban ya. Terus biasanya tuh ada benang merahnya dan itu tuh
bisa jadi representasi dari hidupnya sendiri gitu loh. Kalau kamu gitu juga nggak sih kalau misalnya bikin lagu atau karya gitu? Kalau di lagu-lagu ini kan sebenarnya memang nggak semuanya aku nulis sendiri gitu, sambil belajar nulis juga, tapi kebanyakan ini memang sudah ada penulisnya gitu. Tapi kurang lebih kita discuss lah gitu. Mau dong ceritanya yang kayak gini gitu. Mau dong aku belum punya nih yang kayak gini, kita bikin kayak gini yuk gitu. Kurang lebih mungkin gini kali ya, kurang lebih terinspirasi dari pengalaman. Ya, bisa dibilang. Gue belum selesai tahu tentang pengalaman apa? Pengalaman mungkin teman-temannya Alika, pengalaman bener. Alikanya juga ada. Pokoknya ini ya, apa namanya, lingkungan terdekat gitu lingkungan ya. Terdekat, benar. Tapi sebenarnya dari si EP Tentang Diriku ini tuh kan, namanya Tentang Diriku kan? Tuh kan, tentang dia berarti ada orang. Itu udah sangat-sangat menjelaskan. Dari ya? judul EP-nya udah sangat-sangat menjelaskan. Udah nggak bisa digocek-gocek ya? Udah nggak bisa di situ ya? Udah nggak bisa. Jadi apa namanya, alasan-alasan sebelumnya patah ya. Patah ternyata. Langsung sama judulnya sendiri ya. Tapi dari 7 track ini fokus tracknya ada di judul yang mana? Belum Waktunya Jatuh Cinta. Yang tadi kita putar lah anak urbannya. Tadi kalau misalnya kamu denger anak urbannya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sebelum lagunya Olivia Dian juga ya anak urbannya, ada lagunya Alika Syafira. Judulnya Belum Waktunya Jatuh Cinta. Ketika gue dengerin lagunya itu rasanya kayak dibawa apa ya? Ngebawa gue throwback ketika gue tuh zaman-zamannya cinta monyet aja gitu. Iya, benar. Tapi sebenarnya konsepnya secara konsep tuh sebenarnya kayak gitu atau gimana? Sebenarnya secara konsepnya tuh kita emang pengen nunjukin jatuh cintanya. Kita pengen nunjukin butterfly eranya. Gitu. Kalau misalkan mungkin yang mendengar masih remaja gitu ya. Banyak kan remaja-remaja juga yang gue suka sama seseorang, tapi misalkan belum boleh pacaran sama orang tuanya, atau misalkan kayak backstreet aja iya, biasanya sih gitu ya. Biasanya sih gitu ya. Kan, Jadi kayak mungkin waktunya belum pas deh nih kalau kita pacaran sekarang. Tapi kalau misalkan didengerin sama yang udah agak dewasa gitu kan. Kalau dewasa kan mungkin nggak boleh pacaran ya. Jadi lebih ke kayak mungkin belum selesai sama dirinya sendiri, baru selesai sama dirinya sendiri, atau kayak gue baru sembuh nih dari luka gitu. Terus gue lagi nikmatin proses momen-momen diri gue sendiri. Ya gue tetap jatuh cinta sama seseorang. Ya, kalau kita kan jatuh cinta nggak bisa diatur ya kapan waktunya gitu. Tahu-tahu ada seseorang yang bikin kita jatuh cinta gitu aja gitu. Tapi ternyata waktunya belum pas nih gitu. Karena kitanya belum siap deh kayaknya kalau harus mulai hubungan baru, mulai sama orang yang baru gitu. Tapi happy-happynya tuh harus tetap kita rasain gitu. Jatuh cintanya tetap harus kita dibikin seneng dibikin gitu, seneng dibikin happy, dinikmatin aja, dibikin nyaman aja gitu ya. Walaupun ada beberapa struggle, udahlah nggak apa-apa lah gitu kan. Karena kapan lagi kan? Bener. Umur lu berapa? Tiba-tiba patah banget pertanyaannya, cuman gue penasaran aja umur lu berapa kira-kira berapa? 23. Iya, 24. 23, 24. Kadang-kadang tuh di umur-umur sekitar gitu ya, 23, 24, 25 gitu ya. Kita kan kalau misalnya mau jatuh cinta gitu, suka ngelihat latar belakangnya dia kan, ternyata gimana sih orangnya segala macam, banyak banget pertimbangannya ketika kita pengen menjalani hubungan sama seseorang ya kan. Tapi kalau misalnya kita balik ke masa-masa kita tadi, kayak gue bilang anak urban, ketika kita sekolah gitu ya, itu kan sesimpel kayak gue suka sama lo suka sama gue, kita mau jalan bareng, ayo gitu kan, segampang itu kan. Iya benar, nggak perlu mikir yang lain-lain. Nah kadang di umur-umur segini gue tuh nggak tahu kenapa rasanya kayak pengen merasakan jatuh cinta tapi yang innocent gitu loh. Innocent pure love, ngerti gak sih? Bener. Iya karena lagu itu yang tadi, lagu lo itu menurut gue itu sangat-sangat menjelaskan itu sih. Dari vibes-nya gitu kan. Enak nih gue puterin di pagi. Bener-bener. Udah gitu kan dia bener-bener upbeat ya. Jadi kayak bikin semangat lagi. Jatuh cintanya tuh kerasa banget gitu menurut aku. Walaupun mungkin yang dengerin waduh ini banget ya gitu. Kayak terdengar mungkin anak remaja banget gitu. Tapi sebenarnya kita sendiri tuh kangen momen-momen itu. Kita sendiri tuh pengen ngerasain momen-momen itu lagi. Apalagi yang kalau udah kelamaan jomblo. Aduh aku gak mau nyindir-nyindir. Anak urban yang lagi dengerin pasti ada yang kayak gitu gak sih? Benar. Ada yang relate ya anak urban. Tapi kalau misalnya lu sendiri Alika memulai karir gitu ya secara profesional di industri musik ketika di umur berapa kira-kira? Secara profesional itu di umur 22
22 berarti 22 jalan 23. Oh ya, Karena belum lama. Karena memang baru di awal single pertama itu tuh aku baru aja masuk label dan akhirnya memutuskan untuk ya udah serius di industri musik. Apa yang bikin kamu rasa kayak gue serius aja deh di sini gitu? Kalau dari segi bermusiknya aku tuh emang dari kecil senang nyanyi kan, senang aku senang show anaknya, senang show gitu, senang tampil ya. Iya, senang tampil, senang di dunia entertain. Terus keluarga aku tuh kebetulan banyak yang penyanyi, ada beberapa juga yang penyanyi, termasuk nenekku gitu. Nah aku tuh terinfluence dan terinspirasi dari dia lah gitu. Terus sampai pada akhirnya ditawarin sama label, sama manajemenku sekarang ini. Mau nggak gitu jadi talent kita, jadi penyanyi kita di kantor bla bla segala macam, sampai ngobrol kita kayaknya satu visi misi nih gitu. Yaudah deh kalau gitu aku mau gitu. Akhirnya tapi apa yang bikin label kamu tuh waktu itu narik kamu akhirnya? Atau ada triggernya apa gitu? Mungkin kamu suka cover lagu kan sebelumnya, terus mereka lihat gitu. Awalnya emang aku suka cover lagu gitu loh, tapi di Instagram aja. Karena emang awalnya tuh cuma buat happy aja lah, cuma buat diri aku sendiri gitu. Terus kebetulan aku suka cover. Terus itu ada kenalan juga, akhirnya dari omongan-omongan lain, terus akhirnya ketemu lah sama label. Gitu ya Anak Urban ternyata ya menemukan jalannya gitu. Tapi selain kalau yang gue lihat ya Anak Urban ya, selain dia hobi banget nyanyi, bikin musik ya, ternyata lu suka ini juga, lari juga. Iya gak sih? Kalau dari lagu-lagunya kelihatan kan kenapa suka lari. Kok kayak gitu sih? Kok gitu sih Bu? Kan kebongkar sendiri kan? Iya, kan? Gak perlu gue jelasin, Anak Urban dia sendiri yang kemakan ya. Bener gak bisa tuh, gak bisa dipancing. Jadi ini kan berarti kalau bisa memulai di industri sendiri berarti kira-kira udah sekitar 1 tahun 2 tahunan gitu. Iya betul. Enggak lah. Jalan 2 tahun. Sekarang 2026. Iya, lu mulai 2024 pertengahan. Oh iya benar. Ya, berarti 2 tahunan lah ya. 2 tahunan apa yang lu rasain ketika masuk ke industri profesional musik ini? Yang bikin shock mungkin kayak ternyata bikin musik tuh begini ya gitu. Sebenarnya banyak banget sih, karena kan emang sebelumnya aku nggak segitu seriusnya, maksudnya bukan dalam arti cuman kayak nggak tahu dunia profesionalnya seperti apa kan gitu, sampai akhirnya masuk tuh ternyata ya semua tuh serba baru gitu. Gimana cara bikin musiknya, gimana cara nulis lagu, gimana cara kita bersosialisasi sama orang-orangnya, terus ngobrol apa segala macam, ya itu semua masih dalam proses belajar dan selalu cari tahu aja sih. Gitu. Berarti kamu ngejalanin semuanya enjoy ya? Enjoy. Ada yang enjoynya nggak? Pasti ada struggle-nya. Ya gak sih? Tapi sejauh ini masih seru-seru aja sih. Ya? Karena kayak ternyata gini kayak banyak hal-hal yang aku nggak tahu sebelumnya. Ternyata aku ini dia tuh kayak gini ya caranya. Sesimpel kayak nulis lagu aja, yang tadinya aku mungkin cuma sekadar asal nulis lirik atau journaling aja. Ternyata kadang-kadang ada beberapa penulis yang sukanya dari chorusnya dulu, dari kita cari nadanya dulu, ya kayak macam-macam sih sebenarnya gitu. Tergantung masing-masing dari penulisnya juga gitu. Jadi beda-beda. Kayak hal-hal kayak gitu aja, ternyata bisa ya kayak gitu ya. Gitu. Begitu ternyata ya Anak Urban ya. Tapi gue penasaran banget sih Anak Urban, di EP tentang diriku ini gimana cara dia memasak semuanya jadi satu kemasan tentang diriku. Tapi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Anak Urban ya. Kalau misalnya kamu nih mau ngeliat secara visual, ada di www.urban1063fm.com. Kamu bisa ngelihat Gita ada di sini. Kamu juga bisa ngelihat wujud Alika Syafira kayak gimana ya Anak Urban ya. Terus juga kita selalu live di TikTok kita di cerita.urban. Kamu bisa juga titip pertanyaan di 0811 221 1063. Jangan kemana-mana, Anak Urban Jreng yang masih nemenin kamu, yang pastinya barengan sama Gita dan Alika Syafira di 106,3 FM Urban Radio Visual. Urban 106,3 FM Radio Visual. FM Urban Radio Visual, Anak Urban masih live dari Jalan Anyar nomor 52 Bandung. Kita masih nemenin kamu yang pastinya di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Masih juga Anak Urban barengan sama Alika Syafira. Yeay. Sapa dulu dong Anak Urbannya. Halo Anak Urban, aku Alika Syafira. Salam kenal semuanya. Dia mau loh. Iya bener lagi. Langsung ditembak gitu. Oh gue ya. Ya biar Anak Urban tersapa aja gitu ya betul. Anak Urban ya. Tapi kita kan tadi udah janji ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol gimana cara kamu
memasak nih dari 7 track akhirnya kepilih untuk dimasukin ke EP-nya kamu tentang diriku. Tentang Diriku. Ya kan dirilis di tanggal 5 Desember 2025. Oke, sekarang mungkin pertanyaan gue adalah kalau misalnya jarak dari single sebelumnya yang pertama tuh apa namanya? Kita berbeda judulnya. Kita berbeda sampai ke EP selanjutnya, EP tentang diriku ini berarti kan 1 tahunan gitu ya? Iya 1 tahun. 1 tahunan ini berarti kamu kalau misalnya dari 7 track ini dibikinnya dari kapan berarti? 7 tracks ini itu dibikinnya mungkin gak lama sih sebelum akhirnya dirilis. Mungkin sekitar 3-4 bulanan sebelumnya gitu. Terus memang itu juga pada saat itu dari setelah satu single kita sempat diskusi nih kayak kita mau keluarin apa nih, udah mau hampir setahun kita belum keluarin sesuatu yang baru lagi gitu kan. Terus aku waktu itu sempat nawarinnya apa kita bikin single lagi aja yuk gitu, keluarin single lagi. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol terus dari ngelihat ada beberapa komen-komen gitu ya di sosial media kayak kak kenapa lagunya cuma satu gitu kan. Akhirnya kita putusin jadi kita bikin EP aja gitu biar kayak teman-teman tuh banyak yang denger tuh bisa sesuai dengan preferensi mereka juga, mereka suka yang seperti apa gitu. Dengan semua yang udah lagu-lagu yang aku pilih gitu ya, lagu-lagu yang menurut aku ini kayaknya cocok banget nih buat masuk di album di EP pertama. Jadi ya udah itu semua akhirnya yang udah kita pilih. Gitu ya. Tapi iya sih bener sih, gue setuju juga sih. Kadang-kadang tuh kalau misalnya kita bikin EP kan tersedia tuh nggak cuma 1-2 lagu ya, bahkan 5-7 kayak punya kamu gitu loh. Dari situ tuh kadang-kadang bisa kita lihat juga gitu ya. Target kita, pasar kita tuh mereka tuh lebih dengerin lagu yang kayak gimana. Itu kan bisa dilihat dari situ juga ya. Oh ternyata mereka suka denger lagu yang centil-centil nih gitu. Oh ternyata mereka suka denger lagu yang galau-galau. Nah dari situ juga mungkin kita bisa kayak di next project bisa ada apa ya bayangan gitu. Kayaknya mereka suka lagu yang begini deh. Benar. Di kamu kayak gitu juga sih? Mikir kayak gitu juga nggak? Iya sempat mikir kayak gitu juga gitu karena tapi yang memang bikin trigger pertama itu adalah orang-orang tuh suka komplain gitu kayak kenapa sih cuman satu gitu, pengen dengerin di versi yang lainnya gitu. Pengen dengerin lagu-lagu yang lainnya juga gitu. Karena lu kelamaan waktu itu mungkin. Iya bener iya sih kan? bener sih kelamaan gitu. Jadi ya udahlah toh kita udah lama juga nih nggak ngeluarin apa-apa gitu. Ya udah kita kasih banyak aja sekalian gitu biar nextnya kita 7 lagu itu 7 ya. lagu Bisa itu. dikasih tahu nggak sih judulnya apa aja? Ada Belum Waktunya Jatuh Cinta, ada Tersenyumlah, Kau Tak Terganti, Berakhir Sudah, Tak Sama Lagi. Ya bingung ya. Apa yang belum kesebut ya? Ya lupa. Kita Berbeda. Oke. Satu lagi. Ternyata lagi Kamu. Ternyata Kamu. Yang belum kesebut. 7 lagu tuh. 7 lagu. Tadi fokus tracknya adalah Belum waktunya jatuh cinta gitu. Kenapa Belum Waktunya Jatuh Cinta yang akhirnya dipilih jadi fokus tracknya kamu? Itu dia karena kebanyakan lagu-lagu aku adalah galau gitu ya. Jadi biar kasih sesuatu yang fresh. Nah, oke lah kita lahirkan juga lagu yang jatuh cinta yang lebih ceria, yang lebih happy gitu. Tapi kalau misal dari semua lagu ini, dari 7 track ini, kamu paling terlibat tuh di bagian apanya? Saya proses rekaman ya, kadang kan pakai suara dia udah pasti. Iya benar. Kalau aku lebih ke ini sih cerita aja, pengen kayak gimana gitu, lebih pengen seperti apa. Terus ditanya juga melodinya mau kayak gimana, instrumennya mau seperti apa, lebih kayak gitu-gitunya. Jadi biar lebih nempel ke aku gitu. Kalau misalnya seorang Alika Syafira sendiri gitu ya, sebenarnya dari genre lagu pilihan kamu lebih suka genre yang kayak gimana? Aku lebih suka pop ballad sih. Pop ballad ya? Karena pop ballad enak sih. Maksudnya even kita tuh lagi misalnya nih ya nggak galau tapi pengen aja denger lagu galau. Kenapa ya kayak gitu ya? Apalagi kalau cewek-cewek nih ya suka mungkin moodnya lagi mellow. Kayak walaupun gue lagi nggak patah hati tapi kayak pengen aja nangis, pengen aja cari sesuatu yang kayak mood gue lagi mellow banget nih. Jadi dengerin yang mellow-mellow gitu. Bikin playlist galau ya kan. Playlist lu banyak banget anak urban ya. Tapi padahal isinya sama aja lagu-lagu galau semua. Cuma beda judul aja. Benar. Jadi sih kayak gitu tuh. Benar. Iya, ada urban situ-situ kan. aja. Situ-situ aja gitu. Tapi dari semuanya ya, yang paling lu suka yang mana lagunya?
Waduh, Waduh, masa disuruh milih anak Susah ya, Nggak susah ya. bisa sih, susah sih kalau disuruh tergantung ini kali ya, tergantung moodnya kali ya. Bener. Kalau misalnya lu lagi yang pengen ceria-ceria denger yang mana gitu kali ya. Bener. Kalau yang lagi galau-galau denger yang mana? Lagi Sama mungkin yang lagi relate sama kita ceritanya yang mana. Oh benar juga, gitu. benar. Ya juga sih ya anak urban ya. Tapi kalau misalnya buat anak urban sendiri yang mau dengerin lagu-lagu kamu bisa didengar lewat mana aja berarti? Udah bisa didengar di seluruh DSP, pokoknya mau Spotify, Iya, YouTube, iya. semua maunya udah bisa didengar. Tapi kamu sendiri tuh sebenarnya kiblat musiknya kemana? Kiblat Atau musiknya. kayak ini deh, musisi kesukaan kamu deh, lokal atau luar gitu, lebih suka siapa gitu? Kalau sebenarnya aku tuh kadang suka ganti-ganti juga, tapi Oke. sebenarnya nggak jauh-jauh sih gitu. Kayak kalau misalkan luar, aku sukanya Adele kayak Iya. gitu-gitu. Terus kalau Indonesia, aku dengerin Lyodra, yang sekarang-sekarang ini ya. Iya. Lyodra, Bernadia juga dengerin, gitu. Raisa juga dengerin. Terus siapa lagi ya? Kalau mau agak ininya aku lagi suka sama Salma. Salma. Salma tuh lagunya bagus-bagus ya. Yes, bener Terakhir kan? kalau nggak salah ya kemarin tuh dia rilis Baru juga nggak rilis sih? juga ya dia. Hacu. benar. Hacu. Unik-unik lagi Iya, dia kan. lagu-lagunya enak-enak. Iya. Menurut gue lagu-lagu dia tuh apa ya, ngebawa sesuatu yang fresh aja nggak Fresh, sih? bener. Catchy banget gitu Iya ya. kan, dari semua teman-temannya tuh banyak lagu-lagu galau, tapi dia enggak kan? Iya benar. Ada juga lagu Iya. galaunya, tapi menurut aku tetap terdengar beda dan dia banget juga sih. Kayak walaupun lagu galau, tapi Iya. tetap dia banget. Tetap dia banget ya. Beda, bener sih. Cara ngebawanya beda ya. Cara ngebawanya Kalau beda. misalnya dilihat dari Indonesian Idol juga gitu kan? Iya benar. Jadi versi dia Versi gitu. dia, Tapi gitu. tetap bagus. Benar. Oh bisa kebayang nih, ternyata dia sukanya pop anak urban. Benar. Aku sukanya Pop kan? Aku sukanya lagu-lagu galau. Lagu-lagu galau itulah kita semua ya anak Yes. urban ya. Lagu-lagu galau gitu. Tapi kalau misalnya kamu sendiri gitu ya, dari 7 lagu ini sebenarnya yang paling dari segi lirik gitu ya, yang paling kayak ih gue suka banget lagi lirik di sini di lagu yang ini gitu. Kamu lebih suka yang mana? Kalau dari segi lirik, Iya. mungkin aku perlu membanggakan karyaku yang baru aku ini juga ya, kayak aku Oke. akhirnya belajar nulis Oke. di lagu itu gitu. Oke, Ada di yang mana judulnya tuh? Ternyata Kamu. Ternyata kamu. Iya, di lagu itu aku ikut nulis juga Yes. liriknya. Jadi di lagu itu sih yang paling mungkin lebih memorable juga buat aku. Ini yang Final Boss bukan? Iya dong. Tuh kan, soalnya dong. judulnya ternyata kamu kan. Ternyata Kamu. Oh, ternyata lu selama ini yang gue Lu, cari-cari. iya. Emang siapa sih? Namanya Inisialnya. Ternyata gitu ya anak urban ya. Tapi kamu suka apa namanya, maksudnya cara bikin lagu, Suka terus banget. nulis lirik. Berarti kamu bener-bener enjoy ya? enjoy banget gitu, apalagi ya aku bisa mengeluarkan itu semua gitu istilahnya. Ya mungkin apa yang ada di isi kepala aku, Iya, apa iya. yang udah aku denger, apa yang mungkin aku rasain Yes. juga gitu, ternyata itu bisa keluar dan akhirnya jadi karya gitu. Itu jadi suatu kebanggaan juga sih pasti. Kalau gue mah ngepost doang di X, kagak jadi karya. Ya kan, ngeluh doang ya Allah. Ngeluh aja gitu ya. Gak jadi karya. Kalau dia enak mengeluarkan isi hati, isi pikiran jadi karya. Tapi itu bisa jadi konten loh. Yang mana? Kalau kamu Oh, ya enggak juga. Kan gua akunnya akun gebokan. Sama aja ya anak urban ya. Tapi dari apa proses produksi yang paling kamu suka tuh bagian apanya? Proses produksi Iya, yang paling iya. aku suka Di bagian ngapainnya gitu. di bagian akhirnya masukin instrumen-instrumennya. Oh. Kayak kita diskusi nih, kayak Iya, ini iya. lagu ini enaknya dibikin kayak apa Oh, gitu. itu kayaknya seru sih. Iya, terus kalau Iya. kayak kadang-kadang ada beberapa pilihan. Ini kayaknya Iya. kalau kita tambahin orkestra atau kita tambahin piano aja Iya, iya, gitu, iya. atau kita bikin agak lebih ngeband Iya, gitu. iya. Nah itu tuh kayak gitu-gitunya tuh kadang suka bikin bingung. Ih, ini enak lagi, tapi kayak gini juga enak gitu. Tapi kan kita harus ngefilter lagi. gitu Iya, ya. harus sesuai Ini konsep juga kan. konsep Sebenarnya juga. konsepnya harus kayak gimana gitu. Benar, terus kayak kayaknya di lagu ini kayaknya kita ambil pianoan aja gitu, Oh. biar lebih kerasa sedihnya, biar lebih kerasa Iya, iya, iya. sedihnya gitu. Tapi Iya. di lagu ini kita agak ngeband deh, atau agak Iya. lebih teriak-teriak gitu ya, biar apa namanya, marahnya tuh dapet, kayak gitu, kecewanya dapet. Nah lebih ke kayak gitu-gitu sih, itu menurut aku Oh. seru banget. Itu kayaknya gue juga kalau misalnya gue pikir ya, sebagai orang awam kayaknya seru juga deh. Seru Kita lah, milih-milih seru banget. instrumen kayak ih buat anak gue nih gitu kan. Iya, bener. Kayak seakan-akan
lu tuh punya anak cewek, terus lu tuh kayak didandanin di gitu. hairstyle rambut dia gitu loh, kayak gitu kan. Jadi ih, seru banget, gue juga pengen ikut. Ayo, bisa ya kita belajar ya. Enggak, jangan. Bisa cukup jadi penyiar aja dulu. oke, Nanti bakalan nyanyi secara live juga kan kamu kan? Yes dong. Di lagu yang mana? Belum waktunya jatuh cinta. Belum waktunya jatuh cinta anak Urban ya. Nanti kita bakal balik lagi anak Urban ya, ngobrol-ngobrol sebentar. Habis itu kita ngeliat secara langsung. Kalau misalnya kamu ngeliat secara visual juga ya di www.urban1063fm.com. Ya, nanti bakal dibawain secara langsung. Bukannya lupa kan gue? Belum waktunya jatuh belum cinta. waktunya jatuh cinta ya anak Urban ya. Jadi kamu standby terus aja barengan sama Gita dan Alika Safira anak Urban yang pastinya di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. 106,3 FM Urban Radio Visual. Anak Urban masih live dari Jalan Anyer nomor 52 Bandung. Siangnya kamu masih ditemenin sama Gita dan Alika Safira yang pastinya di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Tadi kita ngobrol-ngobrol tuh banyak banget ya. Yes. Sebenarnya nggak cuma on air doang, tapi pas off airnya juga gitu ya. Anak Urbannya banyak banget yang kita obrolin, bahkan sampai yang kayak pas tadi kita tuh lagi ngobrol-ngobrol terus nggak tahu kenapa kan kayak abis ini lu mau kemana gitu-gitu kan, mau makan segala macam, nggak tahu kenapa tiba-tiba kita ngomongin kayak pas proses produksian mungkin ya, pas proses rekaman ada nggak sih kayak hal-hal yang apa ya menurut kamu tuh mungkin yang momen lucunya atau bahkan yang struggle-nya kayak gimana gitu. Ternyata ada satu cerita yang menurut gue tuh kayak lucu gitu. Gak nyangka Lucu ya, gak ternyata nyangka ada gitu ya. Iya, tapi ceritain kali ya, anak Urban pengen tahu ya. kali. Jadi waktu proses produksi aku tuh kan emang ada alergi kan, alergi dingin, terus ada sinus juga gitu lah. Nah pada saat recording itu suaraku tuh bindeng banget. Memang udah karakternya begitu, ditambah lagi memang ada masalah juga. Akhirnya ngobrol-ngobrol, waktu itu pas banget lagi ngobrol sama Om Ica Jikustik. Pas lagi ngobrol, coba direkomendasiin lah, coba deh dikeretek hidungnya, keretek hidung gitu. Tak pernah terbayangkan di hidupku. Nah itu dia, harus keretek hidung kan. kayak serem gak sih guys gitu keretek kan. badan aja kayaknya aduh udah agak ngeri gitu ya. Jujur ini ya. hidung gitu kan. Ini kalau misalkan kenapa-kenapa gue gak punya lagi nih, cuman satu nih hidung. Iya kan, karena hidung aset cuy. Bener. Orang pertama kali ketemu kita yang dilihat apanya, muka kita aset semua ini gitu loh. Iya kan. Bener. Apalagi gitu. lo di industri juga. Bener. Iya kan takut kan ya. pas kalau misalnya tiba-tiba orang lihat loh kok itu hidungnya agak-agak goyang gitu. Ih serem banget, lucu banget ya. Banget hidung gitu goyang ya. tuh serem Amit sih. jangan sampai, tapi itu lucu banget sih. Sampai akhirnya aku harus ngerasain keretak hidung dulu. Iya, jadi sampai yaudah. nangis-nangis dulu. Iya. Dan keretak hidungnya di Bandung. Tuh kan, Iya. tuh kan keretak hidungnya di Bandung. Cuman Teman-teman dia ada tuh. sayangnya dia lupa aja gitu di Iya, mananya. daerah mananya tuh spesifiknya aku lupa sih di mananya. Mungkin ada anak Urban juga abis ini nyari kali ya. Iya. Yang hidungnya Keretak lagi hidung. kayak bengkok sedikit. Gue juga by the way hidung tuh agak-agak bengkok tau. Bengkok ya? Iya. Iya. Kalau enggak, kalau sinus Boleh gitu dicoba? bisa enggak? Takut. Sorry. Takut ya? Iya, no. Takut gue nanti aja deh itu mah ya anak Urban dia. Tapi anak Urban kita balik lagi ngomongin tentang EP-nya dari Alika Safira tentang Diriku. Anak Urban ya, ada 7 track tadi anak Urban dirilis di 5 Desember 2025 anak Urban ya. Tapi fokus tracknya adalah tuh belum waktunya jatuh cinta. Benar. Belum waktu. Tapi kita kan juga tadi udah bilang juga ya nanti mau dibawain secara live juga lagunya, dinyanyiin langsung sama Alika Safiranya anak Urban ya. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu deh, satu pertanyaan terakhir deh. Ya, dalam 3 tahun ke depan menurut lo Alika Safira bakal jadi musisi yang kayak gimana? Wow. Ini sekaligus harapan, doa gitu ya. Iya. Pas pengennya di 3 tahun ke depan Alika Safira udah jauh lebih banyak dikenal orang, dikenal masyarakat gitu ya. Karya-karyanya semakin banyak disukai oleh teman-teman semua. Terus pastinya bisa membawa Alika Safira tuh bisa menjadi walau nggak cuman sesosok public figure, tapi juga bisa menginspirasi banyak orang, bisa bawa banyak kebahagiaan, keberkahan pastinya, bisa bikin banyak orang lain happy juga lah. Amin. Ya Allah. Semoga semua harapannya, semua semoganya terwujud ya. Amin. Iya. Amin. Aku selalu support ya. Support Alika Safira. Nanti ditunggu juga next projectnya bakalan ada apa lagi, kita tungguin aja ya anak Urban ya. Benar. Tapi sekarang tungguin anak ya. Urban thank you banget loh udah mau diajak ngobrol ya. Aku juga terima kasih banyak loh. 1 udah jam diundang menurut gue kesini. gak kerasa sih.
Benar ya, kita tadi banyak banget Banyak banget. obrolan ya, bahkan Banyak banget ngobrol ya. waktu Iya. lagi offer aja kita banyak banget ya Iya. ngobrolnya ya. Ada aja ternyata momen-momen lucunya ya. Oh. Gitu. Banyak banget ngobrolnya anak urban ya. Tapi Yes. kalau misalnya kamu sendiri, gue belum nanya goals tahu. Wow. Ya belum kan, belum ditanyakan, tiba-tiba gue kayak keinget aja goals dari seorang Alika Syafira itu seperti apa. Mungkin dari musiknya pengen, mungkin ya kayaknya next project gue bakalan genre jazz deh. Atau hipdut yang lagi rame-rame. Kita nggak pernah tahu kan seorang Alika Syafira bakal kayak gimana gitu. Bener-bener. Mungkin sebenarnya Iya. sama apa yang tadi udah aku sampein. Iya. Aku pengennya Alika Syafira nih bukan cuman sesosok public figure tadi gitu ya, Oke. atau sesosok musisi gitu, Yap. tapi musik-musiknya, karya-karyaku gitu, karya-karyaku bersama dengan para penulis lainnya, para musisi lainnya, itu bisa dinikmati, bisa bikin orang-orang happy ngedengerinnya gitu. Jadi bisa banyak bawa kebahagiaan juga lah gitu secara, tapi kalau secara apa ya, Secara mungkin musik secara mungkin, musiknya gitu. Bingung ya? Aduh bingung sih karena aku akan tetap pengen jadi Alika Syafira. Emang gitu. Alika Syafira tuh kayak Apapun. gimana gitu. Nah itu dia, kita lihat ya. Nah itu dia, mending kamu dengerin aja lagunya ya kan. Benar. Bisa kamu dengerin di all platform musik kesukaan kamu. Kesukaan Apapun kamu. ya Anak Urban. Jangan lupa juga ada musik videonya gak sih ini? Kita berbedanya udah ada. Kita berbeda Sisanya aja. Masih ada video lirik. Video lirik ya, nanti contohnya juga ada Anak Urban ya. Yes. Sekali lagi boleh gak? Gue kebanyakan nanya nih. Gue kebanyakan aja nih Anak Urban ya. Ini kan kamu kalau misalnya di industri tadi dihitung baru kayak 1 tahun 2 tahunan lah ya. Menurut kamu gimana cara kamu biar terus konsisten bermusik? Susah gak sih? Jujur mungkin itu salah satu tantangan juga sih, Iya, karena pasti kan ada tuh momen-momen juga kita Iya. mulai bingung ya apalagi harus dilakuin apalagi. Tapi Iya. mungkin karena itu udah sesuatu yang aku suka juga, aku rasa itu jadi apa ya, jadi tolak ukur kali ya, bukan Iya. tolak ukur tapi kayak gue tuh suka loh di sini, gue tuh Oke. mencintai ini pekerjaan ini, gue Iya, tuh iya. seneng banget ngejalanin ini gitu. Jadi ya apapun itu, nama kita udah suka, nama Iya. kita udah sayang, kita Iya. udah cinta, ya aku rasa itu yang akan terus aku pegang sih. At the end kayak gitu sih Anak Urban ya. Kalau misalnya udah ngerasa memiliki bener. udah passion banget juga, kayaknya mau apapun struggle-nya Yaudah, terabas nikmatin aja ya. udah, Iya kan, nikmatin nikmatin aja. Mau itu senengnya, mungkin struggle-nya juga ya Bener, kan, kesusahannya apapun itu Anak Urban terabas aja ya kita mah ya Anak Urban. terabas aja. Sekali lagi medsos. Mungkin Anak Urban juga ada yang baru dengerin kamu juga kan. Yes. Kalau misalnya kamu Anak Urban pengen lebih kenal sama Alika Syafira, mungkin bisa kamu temuin di media sosialnya di mana Alika? Ada di Instagram dan juga TikTok di @alikasyafiraa. Pokoknya belakangnya ada A-nya 3 sama A-nya 4 3, ya. iya. Thank you ya. Terima kasih banyak. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak happy banget. aku hari ini. Sumpah aku juga happy tau ngobrol sama kamu. Kayak energinya tuh bener-bener kerasa gitu loh. Yes. Iya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya kita tadi ngalur gidur banyak banget. Gitu ya. Nanti kita ketemu lagi next project, gue tunggu ya pokoknya ya. Amin, Mau pasti. single kayak atau bahkan album mungkin. Kita nggak pernah tahu Amin, ya. benar-benar. Thank you Alika Syafira. Terima kasih Nanti juga, Kak sekarang Gita. kita dengerin secara langsung juga Anak Urban ya. Ini dia Anak Urban. Alika Syafira, belum waktunya jatuh cinta. Urban Radio.